understanding input peripheral. Jadi kembali, komputer itu adalah alat input, alat proses, output, kemudian connection sama alat storage. Jadi kalau kita berbicara komputer, input, proses, output, storage, connection. Nah, sekarang kita bahas alat input. Di dalam materi ini kita akan membahas tentang pointing devices, voice input, input devices for mobile user, sama scanners. What is input? Apa itu input? Data or instruction entered into memory of computer. Input itu adalah data yang diinstruksikan kepada memori di dalam komputer. Input device is any hardware component used to enter data or instruction. Jadi segala macam perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Nah, input ada dua. Ada yang namanya data, ada yang namanya instruction. Apa bedanya Pak data sama instruction? Data itu kalau Anda ngetik I love you, itu data. Tapi pada saat Anda ketik send atau Anda klik send, kirim, itu namanya instruction. Ya. Anda moto nih, track, Anda akan muncul fotonya ya. Nah, itu data. Tapi pada saat Anda mengirim foto itu ke teman atau men-share, Anda klik share, berarti itu adalah instruction. Nah, data adalah unprocessed text, numbers, image, audio, dan video. Jadi segala sesuatu yang belum diproses, belum dikirim, belum diedit, belum dibagusin, belum jerawatnya dihilangin gitu kan, itu namanya data. Ya, sekarang kan pakai berapa tuh? 360 kan? 360. Orang itu akan melihat kita setelah dia muter 360 kali. Udah pusing, jadi kita kelihatannya cakep aja gitu kan. Nah, itu instruction. Nah, ada program, ada command, ada use responses. Nah, alat input yang pertama adalah keyboard. Nah, ini keyboard. Ya. Typing area, numbering keyboard, function key, special keys that issues command. Jadi ini semua yang menginstruksikan perintah di keyboard. Kemudian sekarang ada yang namanya cordless keyboard. Jadi keyboard yang tidak tersambung dengan kabel. Nah, yang disebutkan cordless, nggak ada cordnya. Tapi dia pakai receiver di sini. Jadi Anda ngetiknya di sana, monitornya di sini, bisa. Itu yang namanya cordless keyboard. Ya. Di dalam teknologi informasi dikenal ada yang namanya mouse. Pointing device that fits under palm of hand. Ya. Jadi persis di bawah genggaman tangan. Ya. Pointing devices control movement of pointer, also called mouse pointer. Nah, ini di sini ada mechanical mouse has rubber or metal ball on other side. Ya, ini ada rubbernya. Nah, sekarang yang lebih dikenal itu ada yang namanya optical mouse. Optical mouse itu no moving mechanical part inside. Sense light to detect mouse movement. Jadi pergerakannya itu menggunakan lampu, menggunakan cahaya. Ya. Jadi tidak pakai. Kalau dulu kan ada mousepad. Mousepad itu apa ya? Ini nggak perlu. Anda naruh di mana juga bisa. Di atas kulit juga bisa gitu kan? More precise than mechanical mouse, connect using cable or wireless. Bisa juga pakai kabel, bisa juga wireless. Tapi saya suka mouse yang ada kabelnya, nggak tahu kenapa. Habis kalau pakai yang wireless itu kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Tapi kalau pakai kabel kan, saya lebih suka yang ini. Hah? Oh iya. Enak ya? Ya udah nanti tolong tukernya mau Logitech ya. 2 minggu lagi ya. Nah, kalau Anda punya laptop, itu ada alat namanya pointing device. Nah, ini namanya pointing device. Atau anak-anak suka ngomong, inian Pak, inian. Jangan, sekarang saya udah kasih tahu. Ini namanya pointing device. Nah, what are touchpad and pointing stick? Nah, ada yang namanya touchpad. Ini touchpad nih. Yang di gini-gini ya. Anak-anak nggak tahu semua yang ginian Pak. Sekarang udah kuliah, jangan yang ginian. Touchpad. Kalau Anda pakai laptop IBM,
itu ada yang merah, itu namanya pointing stick. Ya, ya. Anak-anak kadang juga ada juga yang laptopnya IBM tuh Pak yang merah yang gituan, jangan gituan. Itu namanya pointing stick. Di Jakarta aja kan ada yang apa? Tongsis, tongkat narsis. Itu kan namanya bukan tongsis apa? Selfie stick, ya kan? Selfie stick. Ya kayak begitu. Tapi pointing stick ini sekarang udah jarang, hanya IBM saja yang ngembangin, ya. Nah, ini joystick, ini namanya joystick. Jadi stick untuk enjoy gitu kan, untuk main-main gitu kan. Tongkat kenikmatan. Tongkat kenikmatan, ya betul, joystick. Kemudian di sini ada wheel. Kalau wheel ini bentuk ini. Ini untuk simulator kalau ya untuk simulator. Kemarin ada kasus ya di Cina, Bu. Pilot ternyata dia ini maniak simulator, flight simulator, dan bisa lolos jadi pilot dan sudah beberapa kali nerbangin pesawat. Baru ketahuan ternyata dia malsuin izinnya. Canggih banget itu ternyata. Simulator ya. Tapi sampai mekanik bergerak gitu. Pak Andre ini ya. Berarti dia bisa menerbangin pesawat. Makanya coba aja masuk ke maskapai. Itu gila juga di Cina ya. Sampai dia memalsukan surat izin pilot. Terus masuk sudah menerbangkan berapa kali. Canggih. Coba Pak Andre ya. Jadi dia lengkap ya. Lengkap. Hobinya di situ ya. Jadi benar-benar kayak misalkan mau flight dari Singapura Hong Kong. Nah, kemudian di sini wheel is steering wheel. Nah, sekarang itu sudah ada yang namanya ini ya. Ini namanya light pen. Handle input device that can detect light. Light pen. Saya lagi nyari juga nih, sehingga saya nggak perlu tulis di sini. Tulis aja di sini gitu. Nah itu kalau anaknya Bill Gates itu belajar dari Khan Academy. Khan Academy itu Khan, ada orang namanya Khan. Dia suka nulis-nulis tapi di perangkat keras kayak gitu. Nerangin matematik, fisika. Emang hobinya begitu, ngerekam. Di anaknya Bill Gates itu hanya belajar dari situ, dari Khan Academy. Nanti Anda bisa lihat KHAN Academy. Itu belajar matematik segala macam dari situ. Kemudian ini touch screen, ya. Ini juga masih dalam kategori pointing device. Touch area of screen with finger, often used with kiosk. Kemudian ada yang namanya stylus. Nah, ini kebanyakan orang Cina pakai stylus di laptop, di komputernya. Kenapa? Karena karakter Cina itu lebih mudah untuk menginput datanya pakai stylus. Looks like a ballpoint pen, but use eraser to write text and draw line. Used with graphic tables, flat electronic board, dan lain sebagainya. Nah sekarang ada yang namanya digitizer. Orang bisa menggambar, tetapi hasil gambarnya itu langsung masuk ke monitor. Ini biasanya untuk arsitek. Kalau dulu saya ribet menggambar itu pakai pulpen 2B, gitu, pakai apa? Pulpen, gambar satu-satu. Kalau sekarang enggak, bisa dihapus. Nah, stylus itu digunakan untuk desktop, mini mobile computer, and device. Tapi sekarang udah nggak up to date lagi ya, karena udah orang sudah pakai. Nah, kemudian voice input, voice recognition work. Nah, ini
Dulu pertama kali yang menemukan teknologi ini adalah Philips. Makanya dulu handphone Philips itu pertama kali yang ngomong. Dia sebenarnya kan bisa pakai ini. Cuman teman saya tuh yang rajin pakai begini. Dia cuman suka beda gitu pada saat ngerekam. Dia pada saat dipakai dia nggak bisa itu. Jadi harus persis seperti pada saat kita ngerekam. Pak Didi rajin. Benar. Nah itu ya pakai. Nah ini adalah mengubah pulsa bunyi menjadi pulsa binari. Nah ini binari. Jadi ada alat namanya analog to digital converter ADC, mengubah bunyi menjadi binari sehingga bisa match. Jadi kalau Anda mengatakan you are right, maka Anda langsung lewat. Nah yang suka saya pakai paling untuk translate bahasa Inggris, di sini pakai itu gampang, pakai translator, ngomong aja, asal benar ngomongnya maka artinya akan benar. Nah sekarang ada musical instrument digital interface MIDI. Nah ini orang, Anda bisa bikin video sendiri, musiknya di input sendiri, sekarang bisa ya. Kemudian ada personal data assistant, ini udah lama, tetapi teknologi keyboard ini terus berkembang. Nah ada yang sebenarnya portable keyboard. Portable keyboard itu asalnya ya bisa dibawa kemana-mana keyboardnya, bisa dilipat, bisa dicolokan seperti ini. Nah ada yang namanya virtual keyboard. Jadi keyboardnya itu bentuknya seperti sinar laser ya. Nah jadi seperti ini. Jadi Anda mau ngetik di mana juga bisa, di tembok bisa, di kulit bisa, di tangan bisa, asal ada sinarnya jatuh ke situ. Nah ini namanya virtual keyboard. Dulu saya pernah coba nih pulpen kayak gini. Jadi bentuknya kayak pulpen, kemudian ada sinar. Nah ini juga untuk orang yang suka gaya ini bisa aja gitu kan. Jadi dia ngelihat tampilannya di sini nih, gitu. Tapi dia ngetik semau mau dia nih, dia ngetik pakai tangan semua. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Ini banyak di Samsung beli aja gitu. Mana-mana, jadi nggak perlu pakai buka laptop lagi. Nah, smartphone itu mengkombinasikan semua fungsi tadi, ya, mulai dari grafik, picture, video clip dan lain sebagainya itu disebut dengan smartphone. Makanya sekarang ada Android, ya, ada iPhone itu masuk ke dalam kategori smartphone. Many have a built-in or attachable camera. Semuanya dapat disentuh dalam kamera dan lain sebagainya. Kemudian ada digital camera. Digital camera itu juga alat input. Ya, jadi di samping alat yang tadi ada alat input yang lain seperti kamera. Kemudian video input. Nah, ini video. Video juga merupakan alat input. Process of entering full motion image into computer. Kemudian digital video camera, records video as digital signal. Nah, kemudian sekarang ada yang namanya video conferencing. Mungkin orang menggunakan fasilitas ini dulu harus membayar sampai 2 miliar di perguruan tinggi. Jadi makanya di Indonesia nggak boleh ada kelas jarak jauh. Harus ketemu face to face. Boleh mengadakan kelas jauh, tetapi dia harus punya video conference. Ya, ini alatnya ini mahal sekali. Tapi sekarang gampang. Ya, saya punya software ini, cuma saya nggak pernah pakai. Ini iMeet. Software ini bisa jadi video conference. Saya belum pakai ini. Jadi Anda nggak perlu datang. Bisa menerangkan ke 100 orang pada waktu yang bersamaan. Saya bisa memantau 100 murid saya, posisinya ada di mana, termasuk gambar videonya dan lain sebagainya. Nah ini software. Kenapa? Udah ada yang pernah nyoba? Nah, itu iMeet, software